Saudaraku, Yesus pribadi yang tidak pernah berbuat salah, tapi framing bisa begitu sukses sampai orang bilang salibkan dia, salibkan dia. Yesus gak bilang lu tega ya. Dan dunia ini yang kita sedang jalani hari-hari ini. Saya mau jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan tetap semangat. Saya nggak mau lihat saudara lemah hanya karena orang menyerang saudara. Karena yang saya mau bilang, yang menyerang akan selalu menyerang saudara. Saudara nggak butuh klarifikasi, saudara nggak butuh apapun. Yang menyerang saudara akan tetap menyerang saudara. Tapi yang saya mau, saudara tetap fokus pada Tuhan dan melihat kemuliaan yang dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Setan akan buat kita lelah menanggapi orang sampai kita tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sama-sama bilang, setan coba membuat saya lelah menanggapi orang sampai saya tidak ada kesempatan untuk melakukan yang Yesus mau. Jelas? Jadi ingat, ada 3 hal motivasi duniawi yang coba setan taruh. Yang pertama, apa tadi? Untuk membuat kita hanya mikirin keuntungan finansial. Yang kedua, sampai kita cari pujian, simpati dan penghargaan manusia. Yang ketiga, sampai kita memanipulasi, membangun framing pandangan orang sehingga kita terlihat baik dan rohani. Itu namanya munafik di hadapan Tuhan. Karena tulus itu dari dalam terpancar keluar. Orang mau nanggapin apapun bukan itu persoalan kita. Yang penting hati kita bersih dan terpancar keluar. Orang mau puji, orang mau maki, kita belajar dari Kristus. Kristus dipuji dan dimaki, tetap melakukan yang Kristus kehendak, yang Bapa kehendaki. Maka dia bilang, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Klik. Nah, saya coba pelajari 3 hal ini. Semuanya ini dikerjakan dengan apa? Pencitraan. Sambil melakukan framing-framing yang penuh kepalsuan. Nah, dunia ini saya sebut dunia apa? Pencitraan. Makanya adik-adik muda, lu kalau lagi pacaran jangan pencitraan. Makanya banyak orang nikah 1 tahun, 2 tahun lalu stres gitu. Kalau gua tahu nikah kayak begini, mendingan gua nggak nyangka ternyata suami saya begini, ternyata bini gua begini. Nah, saudaraku, sama-sama bilang sama saya, pencitraan itu merusak. Anak Tuhan tampil apa adanya, anak Tuhan biasa aja. Mau dihina, mau dimaki, mau diserang, mau dijatuhkan, mau dikutuki, kita berjalan pada rancangan Tuhan. Amin. Nah, dunia di mana kita hidup, dunia yang makin penuh dengan framing. Tapi anak-anak Tuhan berjalan dengan kasih karunia Tuhan. Saya rindu melihat jemaat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan menjadi orang-orang yang asik, menjadi orang-orang yang lurus, menjadi orang-orang yang hatinya penuh kasih. Amin. Klik. Nah, saya pelajari di hadapan Bapa, manusia dengan pencitraan yang tadi saya jelaskan itu, di hadapan Bapa, klik yang pertama, tidak akan beroleh upah Bapa. Artinya Bapa nggak peduli. Karena apapun yang dia kerjakan, dia hanya mencari pujian manusia. God knows. They are not doing that for him. They are doing that just for human being. Dia melakukan itu bukan kepada Bapa, hanya kepada manusia, ya. Jadi kalau sudah mengerjakan pelajaran matematika, guru fisika tidak akan menilai. Setuju? Kalau sudah mengerjakan matematika, yang menilai siapa? Guru matematika. Kalau saudara buat apapun untuk manusia, yang akan menilai saudara adalah manusia. Bapak nggak akan peduli. Karena God knows. Saudara sedang melakukan assessment manusia. Kenapa kita nggak peduli dengan nilai dari manusia? Karena kita sedang mengerjakan heaven assessment. Bu, Pak,
Kalau engkau mengerjakan pelajaran matematika, guru matematika kasih nilai 9, itu udah benar. Guru olahraga sudah ngasih nilai 2, biarin aja. Karena itu pelajaran matematika. Manusia mau kasih nilai 0 sekalipun, yang kau kerjakan pekerjaan Bapa, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Lanjut. Jadi hadapan Bapa yang seperti ini, satu, tidak akan beroleh upah Bapa, dan yang kedua dikategorikan sebagai orang munafik. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang, saya tidak mau jadi orang munafik. Artinya apapun yang kita kerjakan, kita mau kerjakan untuk Tuhan. Klik. Anak Tuhan Yesus mencari perkenanan Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus cari perkenanan Tuhan. Klik. Galatia 1 ayat 10 bilang, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku apa? Bukan hamba Kristus. Jelas ya saudara ya? Kalau kita masih ingin berkenan kepada manusia. Jadi Paulus kepada jemaat Galatia bilang, harinya akan tiba di akhir zaman, kita akan ada pada garis yang sangat tegas. Kalau kamu mau coba berkenan kepada Tuhan, kamu gak akan bisa berkenan kepada manusia. Dan saya perhatikan, inilah zamannya. Zaman sekarang kita gak bisa di tengah. Zaman sekarang kita gak bisa di tengah. Kalau sudah mulai menolak merokok, minum mabuk, judi, tayangan-tayangan cabul, orang kan bilang sudah aneh. Orang akan bilang sudah gak asik. Makanya Paulus bilang, adakah masih kucari kesukaan manusia? Kalau aku masih mencari kesukaan manusia, aku tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan aku bukanlah hamba Kristus. Karena seorang hamba Kristus, dia cari perkenanan Allah. Dan bonusnya, orang mungkin gak suka sama saudara, tapi orang bisa melihat ada kemuliaan Tuhan dalam dirimu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin.